saja. Kita masuk ke acara. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Siapa? Nanda. Ini siapa? Happy. Ini? Epa. Ngaji di sini? Iya. Bacaannya apa sekarang? Masih Iqra 5. Kelas berapa? 4. Senang nggak ngaji di sini? senang. Kenapa? Dekat dari rumah ya? Iya. Guru-gurunya bagus nggak? Bagus. Sudah berapa yang dihafal? Udah 5. Udah 5. Coba ngaji dulu. Apa yang dihafal? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Min syarri Pintar. Senang nggak ngaji di sini? Senang. Kenapa senang ngaji sini? Oh, bagus caranya. Oke. Udah kelas berapa, Ira? 4. Bacanya apa sekarang? Baru ya, masih baru ya. Iya, Mas. Terus kenapa Ibu memasukkan anaknya di sini, Bu? Ya karena dekat, baru banyak juga penduduknya baru bagus. Oh gitu sih, Bu. Karena bagus mengaji itu cara pembacanya. Gitu ya. Anak-anak bisa. Ya, nanti bisa dilanjutkan mondok di sini, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan kerjasama seperti apa. Ini pesantren akan besar. Dari awal kecil kita bangga loh ada di pesantren di Liku. Iya. Jadi anak-anak kita tidak terlalu jauh apa kan itu. Oke, Bu. Memang penduduk di sini ya, Bu? Iya, penduduk di sini. Oh, selain rumah tangga kegiatan Ibu apa? Rumah desa gitu, Ibu. Oh, di desa ya kegiatannya ya. Kader gitu. Kader ya. Mudah-mudahan tambah berkembang. Supaya bisa anak-anak bisa mondok di sini. Soalnya jauh-jauh kalau dikasih pondok anak-anak di kampung kayak di sini.
Ustaz, kegiatan hari ini, kegiatan apa ini Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kegiatan sesuai dengan yang dilakukan adalah ini adalah program evaluasi tahunan untuk adik-adik kita, di mana program ini adalah program salah satunya adalah sertifikasi. Ada beberapa guru utusan dari beberapa provinsi yang datang ke sini untuk mencerdaskan anak-anak kita yang ada di Sulawesi. Terus kemudian di sini adalah peresmian program panti asuhan dari Pondok Hafiz, dan semuanya itu dibiayai oleh para tim-tim relawan kita semua. Terima kasih. Oke, sudah berapa tahun ini berdiri? Alhamdulillah, kalau dihitung ini sebenarnya berjalan programnya itu 5 tahun, tapi berdirinya lahan ini yang sejak kita dititipkan itu 2 hektar lebih, alhamdulillah ini berjalan 3 tahun, dan ini adalah tahun pertama peresmian yaitu Pondok Hafiz ya, dan juga Panti Asuhan yang sebelumnya hanya sebuah lembaga sertifikasi dan juga tempat mengajinya anak-anak 7 desa yang datang dari sini untuk mengaji, dan mereka dibina oleh 11 guru yang ada di sini. Visi misinya apa sih? Visi misi kedepannya adalah bagaimana caranya di Sulawesi ini kurikulum pendidikan menyeratakan dengan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Makanya guru-guru yang kami kirim adalah guru-guru yang memang sukses di dunia pendidikan seperti di Jawa dan di Sumatera. Kita datangkan ke sini anak-anak yang berbakat, kita kirimkan di 2 tempat, yaitu di Jakarta untuk dapat beasiswa dan juga ke luar negeri. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini saya telah mengirimkan beberapa adik-adik kita dari MTS, terus kemudian SMA, kuliah kita kirimkan ke Jakarta dalam bentuk beasiswa, sampai juga ke Mesir dan juga di beberapa negara Timur Tengah. Alhamdulillah. Memang yang ini pesantren ini diutamakan desa Liku atau bagaimana ini? Berbicara ke depannya, sebenarnya skalanya adalah skala nasional. Hanya untuk saat ini dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan tim kita juga, baru saat ini yang kita fokuskan adalah di Liku. Tapi ke depannya insya Allah, kalau Allah mengizinkan dengan tim yang sudah solid, terus kemudian pendidikan yang juga sudah bagus, insya Allah bukan cuma di daerah Liku, tapi yang tadinya 7 desa datang ke sini, terus itu Kolak, dan juga insya Allah seluruh Sulawesi ke depan insya Allah. Apakah ini gratis Ustaz atau? Alhamdulillah, jangankan gratis, mereka bahkan terkadang setiap bulan diberikan jajan untuk bulanan, dan ini semua alhamdulillah dari murid-murid saya, sekitar ada 10.000 murid-murid saya yang saya mengajarkan metode Ar-Rasyid di beberapa kampus di beberapa negara. Dari alumni tersebut saya membuat komunitas namanya Muslim Indonesia. Dari alumni 10.000 orang lebih, kita ada kelompok namanya kelompok sosial, kita disupport dari 5 tahun berjalan semuanya disupport dari mereka. Alhamdulillah. Untuk guru-gurunya berapa? Kalau yang ada di sini tuh ada 11 guru, tambah yang beberapa dari Sumatera, berarti sekarang sekitar 18 guru. Ada yang lulusan dari Al-Azhar Mesir, yang ada TPA di sini dari Sumatera, bahkan beberapa dekat ini dari Jawa, dari Sumatera, itu ada beberapa datang, dan tadi barusan telepon kita dari Untuk datang. Oke, santrinya berapa sekarang Bu? Jumlahnya? Sampai saat ini kalau kita lihat itu ada 80, terus kemudian yang data tahun ini kita masih mencatat, artinya alhamdulillah ratusan lebih. Oke, untuk selama ini bantuan dari mana awalnya? Nah, bantuan ini sebenarnya banyak ya. Kenapa maaf? Bantuannya itu kayak banyak, seperti tadi salah satunya Pak Ajar Hussein, beliau adalah donatur GMX Tangerang yang saat ini memberikan infak bulanan setiap bulan rutin kepada guru-guru, memberikan bantuan perpustakaan. Kita udah bangun beberapa perpustakaan Al-Quran bahkan di angka 250 per bulan, terus kemudian satu anak yatim, janda sama yang lain-lain. Alhamdulillah sampai sekarang ini beliau konsisten. Harapan ke depan Ustaz? Harapan ke depan teman-teman sekalian, semoga ini menjadi pendidikan inspirasi, bukan cuma orang luar yang ikut berkontribusi di sini, teman-teman yang ada di daerah. Semoga teman-teman juga bisa melihat program kami yang di kelas ini, bisa mensupport. Support itu tidak mesti hasil apa saja, dari doa, pikiran, tenaga, mungkin juga dana atau yang lain, atau minimal kita dimudahkan dalam segala urusan perizinan atau yang lain. Semoga program ini menjadi program nasional yang ke depan, karena ini sudah kita rancang. Beberapa teman-teman yang guru-guru nasional datang ke sini disertifikasi dan mengajar. Semoga ke depannya kalau lebih maju lagi dalam dunia pendidikannya, dan selalu mensupport program pendidikan, karena adalah sebuah aset yang jarang dimiliki untuk daerah. Satu lagi Ustaz, seperti apa hambatan Ustaz yang Ustaz hadapi selama ini? Oke, makasih. Hambatan saat ini adalah itu tadi, mungkin masalah perizinan ya, perizinan regulasi yang mungkin agak sulit, yang saya pikir, saya kan dari Jakarta, tadinya tinggal di Jakarta, saya tinggalkan Jakarta untuk datang ke sini, tempat saya tinggalkan. Saya ada jadwal setiap Sabtu di Masjid Istiqlal sertifikasi.
ketika saya datang di sini, mungkin kalau di luar itu kami disambut regulasi dimudahkan, tapi ketika di sini mungkin itu terkadang agak disulit harus ketemu inilah, ketemu itulah. Misalkan kan terkadang dengan di luar regulasi jika sesuatu itu adalah memudahkan langkah dan tidak merugikan, kenapa tidak untuk dibantu. Itu saja sebenarnya hambatan kami sampai. Untuk saat ini gimana proses? Proses sama perizinan, alhamdulillah beberapa teman-teman aparat sudah mulai terkait-terkaitnya membantu kita, tapi beberapa dari mereka juga masih ya begitulah. Alhamdulillah, semoga kedepannya negara kita semakin maju, sangat mendukung dan memudahkan setiap perizinan seperti pembangunan pondok, regulasi pendidikan, terus kemudian membantu mempromosikan kami atau minimal memberikan kita jalan-jalan untuk memudahkan untuk mengembangkan setiap pondok atau program pendidikan yang kami memiliki dengan teman-teman. Tanggapan pemerintah setempat dengan adanya pesantren di sini seperti apa? Alhamdulillah beberapa pemerintah sudah bertemu dengan kami, bahkan beberapa pemerintah itu sudah mengajak saya diskusi waktu di Jakarta. Dia mengatakan alhamdulillah ini adalah sebuah aset daerah yang sama-sama kita kembangkan. Hanya mungkin dari pinta kami adalah setelah ada wacana demikian, mohon juga kami untuk selalu disupport dari hasil wacana tersebut. Alhamdulillah.